Oke, recording in progress. Ya, kita akan belajar mengenai Mammon. Ya, yang sudah masuk dari tadi saya suruh baca Lukas 16. Sekarang kita akan mulai. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa ya. Oh, Daniel Salatiga masuk. Ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh berkumpul anak-anak-Mu yang ada di Citra Raya Cikupa, anak-anak-Mu yang ada di Kelapa Gading, kemudian Bandung dan Salatiga, juga dari Cibubur. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima pewahyuan, hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, membuat kami semuanya tanpa kecuali dapat memahami firman Tuhan. Dan kami percaya ada darah Yesus pada tubuh kami, dan firman berjanji tulah apapun namanya tidak boleh menguasai kami. Terima kasih Tuhan untuk proteksi-Mu, dan kami mengucap syukur Engkau hadir bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke. Anita Cibubur sudah ada, Budi Susanto dan keluarga sudah ada. Kemudian Daniel Salatiga sudah muncul. Lian dari Bandung sudah ada, Melani dari Kelapa Gading, Pipi dari Balaraja. Jadi Pipi ini balanya raja-raja. Windy dan keluarga Sihutang. Oh haleluya. Ya, kita akan mempelajari mengenai Mammon ya. Saya akan ingatkan Anda bahwa waktu Tuhan Yesus selesai puasa 40 hari 40 malam, maka datanglah si pencoba, firman Tuhan berkata. Siapa? Roh jahat. Yang pertama, roh jahat menyapa Yesus. Engkau lapar bukan? Jadikan batu itu roti. Tuhan Yesus menjawab bahwa manusia tidak hidup hanya roti saja, tapi dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian Yesus dibawa ke Yerusalem, ya. Kalau Anda perhatikan, area di mana ada Bait Allah, ya, Bait Allahnya sudah hancur. Di situ ada 2 masjid, ya. Ani mungkin ingat masjid yang kubahnya emas dan kubahnya hitam. Itu semua di area Bait Allah. Dan area Bait Allah itu dulunya tanah yang diuruk, diratakan. Kemudian di pojok timur utara, ya pojokannya itu adalah yang paling tinggi. Maka Yesus ditaruh di situ, dan roh jahat berkata, sekarang turunlah engkau. Malaikat, firman Tuhan berkata, malaikat akan menatang kamu sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kemudian Yesus dibawa ke gunung yang tinggi. Nah, disitulah roh jahat menunjukkan kepada Yesus kegemerlapan dunia. Dan kalau Anda perhatikan perkataan roh jahat itu, lihatlah gemerlapnya dunia ini. Semuanya ada di tanganku. Dan roh jahat itu berkata, sembahlah aku 1 kali saja, semuanya akan aku berikan. Dari sini Anda tahu bahwa kekayaan itu dikuasai oleh roh jahat. Oke, ini berita yang harus kita pegang.
Dan minggu kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada Anda sejak ribuan tahun yang lalu, sejak zaman Musa. Tuhan Yesus memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Anda harus tahu kenapa Yesus memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Karena kekayaan, harta benda itu sudah dikuasai roh jahat. Kita tanpa kekuatan yang dari Tuhan sulit untuk mendapatkannya. Oke? Maka Tuhan memberikan di dalam Ulangan 8:18 itu kekuatan untuk memperoleh kekayaan sehingga Anda bisa mendapatkan kekayaan. Oke? Anda tahu itu ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari mengenai Mammon ya. Saya berharap Anda bisa meluangkan konsentrasi yang lebih ya. Walaupun ini sudah kita pelajari melalui kebaktian kemarin, tapi saya sangat yakin bahwa tidak terlampau mudah untuk memahami dan mengerti. Ya, sekarang saya ajak Anda untuk membaca Ulangan 16 ayat yang pertama. Di sini abjad paling tinggi adalah Anita. Ya, Anita, kamu baca ayat 16 ya. Iya, silakan. Lukas 16 ayat perumpamaan tentang dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Iya, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata, stop dulu ya. Ini harus kita pelajari nih ayat 1. Banyak istilah yang kita enggak mengerti benar. Di sini dikatakan ada seorang kaya raya yang mempunyai seorang bendahara. Bendahara itu kita mengerti yaitu seorang kasir. Tetapi di sini bukan seorang bendahara seperti itu. Tapi di sini adalah kuasa, pemegang kuasa usaha. Ya. Jadi pemegang kuasa usaha itu bukan hanya bendahara urusan uang masuk, bukan, tapi mengelola kekayaan tuannya. Dan dia harus bisa menghasilkan keuntungan. Dia mendapatkan hak gaji, mendapatkan hak bonus tatkala mencapai target. Ya, jadi ada persyaratan-persyaratan yang sudah merupakan hasil bicara. Barulah Tuhan itu menyerahkan kekayaannya untuk dikelolanya. Lah inilah pemegang kuasa usaha. Dia yang mengatur perusahaan ini sehingga harus beruntung. Ya. Nah, ayat 1 berbicara itu. Kemudian dikatakan bahwa kepadanya disampaikan tuduhan. Kepada Tuhan itu disampaikan isu-isu bahwa pemegang kuasa usaha ini menghamburkan harta miliknya. Ya. Nah, apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Tetapi sebelum mempelajari itu, saya akan ajak Anda mengerti kebiasaan orang-orang kaya pada waktu itu, ya, pada zaman itu. Ya, saya ajak Anda membaca Matius 25 ayatnya ke 25 ayatnya 14, mulai 14 ya. Sekarang saya minta Budi Susanto baca ayat yang ke-14 dan 15. Ya, Matius 25 ayat 14.
Perikop perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Iya, Herni 16 dan 17. 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Iya. Topar ayat 18-19. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Oke, selain Topper siapa? Tian. Tian 20-21. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Oke, setelah Tian ada lagi? Belum. Pika, Fani belum ada. Belum. Kita lagi jemput. Oke, sekarang kita Daniel Salatiga. Baca ayat 22 dan 23. Ya, Daniel. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Oke, ini ada baiknya kita baca juga yang 1 ya. Oke, Daniel sudah, sekarang Lian ayat 24 dan 25. Ya. Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Iya. Oke, sekarang kita baca 26 dan 27. Saya minta DE Melani. Ya, Melani, silakan. Ayat yang ke Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya 25 26 sudah. Sekarang 27 28. Belum ya? 26 belum, Pak. Oke, 26 27. Ya. Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan tidak memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalianku aku menerimanya, serta
dengan bunganya. Oke, 28, 29. Silakan Melani sudah. Pipi, halo Pi. Ya Pak. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Oke, sekalian ayat 30. 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke, di sini kita mendapatkan satu pengertian bahwa zaman itu orang yang kaya itu menitipkan hartanya kepada orang-orang yang dipercaya. Tadi dikatakan ada yang dikasih 5, 2, dan 1 talenta. Tetapi ukurannya yang dipakai adalah ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, inilah satu gambaran. Jadi pada waktu itu hal yang biasa seperti itu. Namun sebelum mereka diberi talenta, pasti ada pembicaraan terlebih dahulu menentukan hukum-hukum yang akan ditaati oleh kedua belah pihak. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada Lukas pasal yang ke-16. Ya. Lukas pasal yang ke-16 tadi sudah kita baca. Dan sekarang kita akan ayat 1 sudah dibaca, ayat yang kedua belum, ya. Oke, ayat yang kedua dilanjutkan setelah Pipi ada Rita. Halo Rita. Ayat yang kedua. Lukas 16 ayat 2. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Iya. Nah, dikatakan ia memanggil bendahara, kuasa usaha itu, dan berkata kepadanya, apakah yang aku dengar tentang engkau? Jadi rupa-rupanya zaman dulu sampai hari ini banyak orang yang iri. Tatkala orang iri, kenapa dia diberi kepercayaan begini dan begitu. Nah, kemudian dia disuruh membuat pertanggungan jawab. Dan tuannya itu berkata di dalam bahasa aslinya, berkata begini, sebab engkau kemungkinan besar tidak boleh melanjutkan pekerjaan itu. Kemungkinan besar. Kenapa dikatakan kemungkinan besar? Karena tuduhan belum dibuktikan. Baru akan diselidikinya, ya. Nah, itu ayat yang kedua. Sekarang ayat yang ketiga. Oke, Pak Siotan, you bisa ambil alih dulu. Lukas 16 ayat 3. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencampur aku tidak dapat, mengemis aku malu. Oke, Ani ayat 4. Lukas 16 ayat 4. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Iya, ayat 4 ini berbicara tiba-tiba pemegang kuasa usaha itu mendapatkan ide brilian sekali, ya. Maka dia katakan, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Ya. Nah, sekali lagi bendahara ini
atau pemegang kuasa usaha ini sebelumnya sudah ada negosiasi-negosiasi, ya. Apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa-apa yang boleh dilakukan itu pasti. Ya. Nah, itulah sebabnya tiba-tiba bendahara ini mendapatkan ide. Ya, inilah yang akan kita pelajari, ya. Oke, sekarang ayatnya yang kelima. Windy, kamu sudah oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Kelima, yuk. Ayat 5. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu pada tuanku? Oke, ayat 6 saya minta Cito. Baca ayat 6, Cito. Ayat 6, jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Iya. Sekarang saya minta, Ani sudah tadi ya? Belum ya? Baru Pak Siutang ya? Sudah? Oke, kalau sudah sekarang kita kembali ke Anita. Yuk Anita, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Oke, tadi sudah dibaca, kamu baca lagi ayat 7. Ayat 7. Kemudian ia berkata yang kedua, dan berapa hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buat surat hutang lain 80 pikul. Iya, stop dulu ya. Nah, jadi si kuasa usaha tadi dapat ide. Idenya rupa-rupanya ini. Ya. Dan apakah ini mencuri? Ya. Kalau mencuri, kenapa yang tempayan minyak tadi dari 100 suruh membuat 50? Kemudian yang gandum dari 100 pikul kok cuma disuruh bikin 80? Kenapa nggak sama-sama 50 saja? Ya kan? Kenapa? Kok 20? Nah, jadi kembali lagi ya, mereka punya komitmen. Tatkala si kuasa usaha tadi bisa membuat keuntungan, maka dia boleh mendapatkan bonus sekian persen. Nah, si kuasa usaha itu ngitung bonus sekian persen ini senilai dengan berapa? Oh, senilai dengan 50 tempayan dan hanya 20 gandum. Jadi senilai itu, maka dia hanya mengambil haknya saja. Dan kita melihat di sini ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8 dikatakan, oke, Anita sudah, sekarang Budi Susanto, itu ayat yang ke-8. Ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ya, Tuhan ini memuji bendaharanya tadi cerdik. Ya, kenapa dia tidak, kalau si bendahara tuannya itu menganggap ini pencurian dan ketidakjujuran, kenapa nggak langsung dimasukkan di penjara yang di bawah rumahnya saja? Ya, orang-orang zaman itu, orang-orang kaya, kalau ada yang anak buahnya berbuat salah, langsung dimasukkan penjara di bawah rumah. Nggak ada pintu. Ya, yang pernah ke Israel, ya kita lihat di rumahnya Imam Besar Kayafas. Dia membuat penjara itu di bawah rumahnya. Nah, tangga yang kita lalui itu adalah tangga yang dibuat. Ya, aslinya nggak ada tangga. Jadi dari atas itu langsung, kalau orang yang di penjara tadi diturunkan hanya melalui tali. Nanti kalau naik juga melalui tali. Jadi nggak bisa melarikan diri. Nah, seperti itu. Saya berangkat dari
pemilik tadi memuji kecerdikan dari si pemegang kuasa usaha itu. Nah, jadi pada waktu dia dikatakan oleh si tuan, kemungkinan besar kamu nggak akan lanjut. Kemungkinan besar. Karena tuannya semacam sudah dapat isu-isu dan rupa-rupanya percaya. Dan ternyata setelah dihitung, karena tidak dilanjutkan ceritanya, ya, jadi saya melihat bahwa tuan ini melihat bendaharanya jujur. Ya. Dia hanya mengambil haknya yang sesuai dengan komitmen yang sudah dibicarakan dengan kuasa usaha, dengan pemilik sebelum mereka memulai bisnisnya. Nah, sekarang kita akan lihat ayatnya yang ke-9. Ya, 9 sekarang Herni, silakan. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Iya, jadi di dalam Lukas 16 ini kita diberi supaya mengikat persahabatan itu dengan mamon, ya. Persahabatan dengan mamon, ya. Itu sebabnya sampai hari ini kita melihat bahwa seringkali orang ngasih gift, ya, gift, beri. Ya. Untuk apa gift diberikan? Sebagai tanda bahwa persahabatan antara kedua orang itu. Ya. Bahkan pemimpin-pemimpin negara juga sering saling memberi gift, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ayat yang ke-10. Oke. Over 10 silakan dibaca. 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, ini adalah hukum, ya. Barang siapa setia, barang siapa jujur dalam perkara kecil, ia jujur juga dalam perkara besar. Ya, ini hukum yang Tuhan sampaikan. Dan dikatakan, dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi ini satu hukum yang terjadi seperti itu. Ya. Kemudian ayat yang ke-11, Tian, silakan. Tian lagi jemput Eta, ada panggil. Oke, ya, sekarang kita ganti A, B, C, D. Daniel salah 3, ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, stop. Kalimat ini tidak terlampau mudah untuk dimengerti, tapi saya akan mencoba, ya. Jadi, jika kamu tidak jujur dalam hal mamon, kamu tidak jujur dalam hal mamon, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Oke, dengan kata lain sekarang saya rubah. Saya tidak menggunakan tidak jujur, ya, tapi jujur. Jadi, jikalau kamu jujur dalam hal mamon yang tidak jujur, maka akan ada orang yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Ya. Jadi, di sini menekankan jujur. Orang yang jujur dalam hal mamon, ya. Dalam hal mamon, dia jujur, maka akan ada suatu hari orang yang mempercayakan harta yang sesungguhnya kepada dia. Jadi dengan kata lain, ini ditunjukkan nilai jujur, ya. Oke, sekarang kita lihat ayat yang ke-12. Ke-12 Daniel sudah
Lian Bandung 12, silakan. Ya, Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Iya, ini unik ini ya. Di sini dikatakan, dan jikalau kamu tidak setia dalam hal harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya kan? Ini apa? Hartamu sendiri kepadamu. Oke. Saya rubah dulu dengan kalimat positif ya. Dan jikalau kamu setia dalam hal harta orang lain, kamu jujur dalam hal harta orang lain, akan ada orang yang akan menyerahkan hartamu, jatahmu sendiri kepadamu. Jadi tatkala kita ini berbuat jujur, ada jatah milikmu yang nggak boleh diambil oleh orang lain, jatah milikmu. Dan kalau ada orang lain mengambilnya, akan ada masalah. Anda nangkep ya? Ini ayat 12. Kalau kamu jujur dalam hal harta orang lain, jujur, oke? Akan ada orang yang menyerahkan hakmu, bagianmu kepada dirimu. Kamu nggak jujur, ini juga nggak ada. Kamu jujur, maka ini akan ada. Itu maksudnya ya. Nah, ini adalah hukum-hukum yang dipegang oleh Tuhan. Sekarang ayat yang ke-13. Melani. Halo Mel. Ayat 13 ya. Oke. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi orang lain. Ya, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Iya, saya tertarik dengan kata mengabdi. Kalimat terakhir berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mammon. Ya, apa artinya? Mammon itu adalah harta. Mammon itu adalah kekayaan. Mammon itu adalah sesuatu yang bernilai. Ya. Jadi Tuhan ini mengatakan bahwa rupa-rupanya posisi Tuhan ini mendapatkan saingan dengan harta, dengan Mammon itu. Maka Tuhan bilang, kamu nggak bisa loh ya mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mammon. Mammon ini sesuatu yang dicari oleh orang. Kekayaan, harta benda, emas, berlian, semua dicari. Dan suatu waktu sampai tingkat tertentu, harta itu tadi menguasai Anda. Jadi Anda seperti binatang ekonomi, terus cari, nggak puas, terus. Ya, sudah punya rumah mewah, bukan cuma satu, masih beli lagi, berusaha lagi. Nah, Tuhan berkata di dalam Ulangan 8 ayat 18, Anda dan saya sudah diberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Nah, kekayaan itu bisa nanti berwujud sebagai Mammon. Anda harus tahu bahwa kekayaan harus tunduk kepada dirimu. Bukan dirimu tunduk kepada Mammon. Ini yang harus dipegang. Kita harus bisa menggunakan Mammon untuk kepentingan kita. Bukan kita yang harus bekerja untuk kepentingan Mammon. Orang-orang di dalam Alkitab dikatakan kalau kita itu serakah, itu sama dengan penyembahan berhala. Ya. Coba kita lihat yuk. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayatnya
yang kelima, ya. 3 ayat yang kelima. Melani sudah up, Pipi. Halo, Pi. Ya, Pak. Ayat 5 ya. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu perjamulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Oke? Maka Tuhan berkata supaya kita mematikannya. Supaya itu dimatikan. Yang duniawi yang ada di dalam dirimu ini dimatikan. Serakah adalah sama dengan penyembahan berhala. Ya. Nah, terus yang berikutnya. Kalau Anda melihat orang yang belum mengenal Tuhan atau sudah mengenal Tuhan tapi nggak pernah mempelajari hal mamon ini, Anda akan melihat keserakahan yang ada di orang itu walaupun dia sudah percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, keserakahan Tuhan berkata itu sama dengan penyembahan berhala dan orang itu tidak layak masuk di dalam kerajaan surga. Tapi jangan salah, oh berarti saya nggak boleh bisnis. Boleh. Cuman masalahnya adalah kita ini harus tahu bahwa tatkala kita bekerja dalam bisnis tanpa koah, tanpa kekuatan yang dari Tuhan, kita nggak mungkin bisa mendapatkan kekayaan itu. Kamu ngerti bahwa yang membuat kamu kaya itu adalah koah. Kita mulailah ngomong, ya. Jadi inilah yang harus kita kerjakan. Tuhan mau Anda bukan menjadi orang yang kalah, tapi kamu harus menjadi orang yang menang, orang yang diberkati, orang yang bisa menerima koah, orang yang bisa menerima kekayaan. Itu Tuhan mau. Tetapi janganlah kita ini menghambakan tadi, mengabdi, ya istilahnya. Kita mengabdi kepada kekayaan. No. Anda boleh kaya, Anda boleh menikmati berkat Tuhan, boleh. Anda boleh menerima kekuatan itu, koah itu, boleh. Tetapi harus ingat di dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3 bahwa kita ini diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Ini yang harus kita pegang. Nah, seringkali orang tidak pernah ngerti diberkati untuk apa. Oh, anak saya 5. Semuanya harus mendapatkan rumah satu-satu. Bukannya nggak boleh, boleh. Boleh itu. Kenapa enggak? Cuman sekarang berbicara keserakahan itu berbicara ada yang di dalam hati ini loh. Yang orang lain nggak tahu. Di dalam hatimu ini. Keserakahan itu di situ. Nah terus kalau kita sudah ngerti serakah itu akan membawa kepada kebinasaan, ya kita minta kontrol yang dari Tuhan. Tuhan, rohmu yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati sekarang ada di dalam aku, yang akan mengontrol saya supaya saya tidak jatuh di dalam keserakahan. Orang nggak tahu loh jatuh dalam keserakahan, ya. Nah, jadi saya tidak memacu diri untuk terus investasi di properti, enggak. Tapi yang seringkali tatkala saya menambah properti, bukan saya mencari, tapi orang minta tolong. Ya, minta tolong, ya sudah, saya tolong, saya beli, begitu. Tapi saya nggak sengaja mencari tempat yang bagaimana, oh nanti keliling setiap nganggur gitu. Enggak pernah. Ya, saya tidak pernah lakukan itu. Saya dari dulu saya beli properti selalu terkait sama orang yang minta tolong, begitu. Ya. Nah, maka keserakahan itu ada di dalam hati di sini. Oke, yang bisa ngerti Anda serakah dan tidak itu hatimu, bukan orang lain. Ya. Nah, kembali lagi. Ya, sekarang kita udah ngerti mamon. Aturan main mengenai mamon kita sudah tahu. Anda harus menguasai mamon, jangan mamon menguasai Anda. Ya. Anda harus menggunakan mamon, jangan mamon menggunakan Anda.
Tadi kan dikatakan, gunakan mamon untuk membina persahabatan. Gunakan mamon, begitu. Nah, dari sini kita mendapatkan satu pelajaran, bahwa yang namanya mamon, dia mudah membalikkan situasi dan kondisimu. Oke? Nah, sekarang saya akan masuk yang lebih serius di sini. Saya tadi sudah berbicara tatkala Tuhan Yesus habis berpuasa 40 hari 40 malam. Oke? Percobaan yang dilakukan oleh roh jahat kepada Yesus soal mamon. Lihatlah kegemerlapan dunia itu. Semuanya di bawah kekuasaanku, dan sekarang aku mau berikan kepadamu. Syaratnya cuma satu, nyembah aku satu kali aja. Dari sini kita mendapatkan satu informasi bahwa roh jahat itu menguasai mamon, kekayaan itu luar biasa. Kalau orang tidak ngerti rahasia ini, masuk biasanya sekali lagi ya saya bilang biasanya, tambang itu kelihatan jelas sekali bahwa mamon itu menguasai, roh jahat itu menguasai. Dalam laporan internet, laporan ada istilahnya lupa saya, itu dicek ada depositnya sekian. Dan nanti pada waktu mulai penggalian hilang itu. Nah terus gimana? Ya, itu harta ada di bawah tanah. Oke. Nah, maka kalau orang sudah bermain tambang emas, tambang batu bara, tambang tembaga, harus punya tim doa yang sangat kuat. Tidak bisa main-main, habis harta. Ya, habis harta. Setan nggak akan berikan kepada Anda, nggak akan. Dan kalau Anda minta harus ada perjanjian. Inilah yang nggak banyak orang tahu. Ya. Maka setan waktu itu ngomong kepada Yesus, tak kasih semuanya, tapi sembahlah saya. Oke, itu satu urusan. Urusan yang kedua, betapa sulitnya orang ingin mengalami terobosan dalam keuangan. Ya. Saya mau kasih tahu, kamu mau banting tulang seperti apapun, tidak akan bisa mencapai target. Tapi Tuhan sudah memberitahu bahwa hanya dengan koah yang dari Tuhan, Anda bisa mendapatkannya. Nah terus gimana? Ya Anda mulai ngomong, perkatakan terus. Jadi terobosan keuangan bukan karena kasih karunia, bukan. Tapi Anda ngerti bahwa itu janjinya Tuhan, itu janji yang diberikan kepada Abraham, Anda mendapatkan koah, nah Anda tinggal ngomong, ya, memperkatakan. Jadi disinilah yang disebut kasih karunia, ya, kasih karunia. Kalau nanti Anda sudah mulai ngerti kasih karunia, Anda akan melihat perbedaan sebelum Anda mengenal Tuhan dan setelah Anda kenal Tuhan. Ya. Dan kalau kita lihat, mungkin punya pengalaman sendiri, mungkin pengalaman orang lain, ya. Orang lain kerja seperti banting tulang sampai tulangnya gepeng semuanya. Tapi hasilnya tidak bisa cukup untuk dipakai. Tapi ada orang yang nanti kita akan melihat, orang yang santai, orang yang ngerti bagaimana harus melakukan sesuatu ya karena kasih karunia, dan dia terlampau mudah untuk mendapatkannya. Sementara orang lain tadi setengah mati. Saya berharap mulai malam hari ini Anda jangan salah menangkap dari pelajaran yang kita pelajari malam hari ini. Tuhan mau memberkati Anda, mau. Tuhan mau membuat Anda kaya, mau. Tetapi Anda harus mengerti bahwa Anda diberkati untuk menjadi berkat. Oke? Nah, sekarang tatkala Anda sudah mengerti bagaimana menerima koah,
Dengan kata lain, Anda melucuti roh jahat untuk menyerahkan kekayaan itu kepada dirimu. Oke? Dengan koah Anda dikasih kekuatan oleh Tuhan, bukan? Untuk melucuti roh jahat itu, bukan? Sehingga kekayaan boleh Anda terima, bukan? Nah sekarang, di dalam perjalanan, kamu nggak benar-benar kenal baik dengan Tuhan. Kamu nggak di jalannya Tuhan, istilahnya begitu. Kamu akan habis dihajar oleh mereka. Emangnya mereka Anda lucuti happy? No. Anda lucuti dan Anda ambil kekayaannya, emangnya mereka senang? No. Maka kita harus mengerti kebenaran. Kita nggak ikut-ikutan, nggak ikut-ikutan, nggak, harus ngerti. Anda harus ngerti kebenaran. Anda harus ngerti hukum roh. Begitu. Maka kalau Anda perhatikan ya, firman-firman Tuhan yang saya bagikan pada belakangan ini, ya, itu sebetulnya mempersiapkan Anda menjadi orang-orangnya Tuhan yang dewasa dalam iman. Yang ngerti persis Anda harus berbuat apa. Anda nggak mudah goyah, Anda ngerti, pegang teguh iman. Oke? Anda menjadi pelaku-pelaku sign, wonder, and miracle. Ya, yang ikut puasa, nggak tahu, di Citra yang ikut puasa siapa? Halo? Budi ikut puasa nggak? Ikut Om. Puasanya kalau malam aja? Oh enggak, Oh enggak. Sampai Om musikan gitu. Oke. Pak Siutang ikut puasa? Belum Pak. Ayo masuk, supaya mengalami janjinya Tuhan. Nanti kamu ngomong aja terjadi sesuatu. Ya, pada waktu puasa enggak enak. Istri makan, kita cuma duduk di sampingnya. Aromanya mengganggu selera. Anda berpuasa, wow. Makan sana di kamar, udah boleh di sini. Biarin aja. Saya tiap kali juga begitu. Puasa, istri saya makan di samping, ya saya diam aja, enggak apa-apa. Kenapa? Ya kan? Nah, tatkala kamu puasa, kemudian ada masalah dengan perutmu, kamu cuma ngomong, Tuhan, aku terima kekuatan yang dari Engkau untuk membuat aku bisa menjalani puasa ini selesai sampai nanti hari ini, hari disebutkan harinya, hari Sabtu, jam sekian. Aku sudah terima kekuatan itu. Kamu rasakan dalam hitungan detik, kamu akan merasakan ada sesuatu perubahan di dalam tubuhmu, rasa yang membuat nyaman. Nah, Anda ngerti kan? Kalau kamu ngomongmu tepat dan yang kamu omongkan itu perkataannya Yesus, Anda ngerti itu, harus ngerti itu. Bagaimana nanti untuk menghadapi kesulitan-kesulitan ke depan? Anda ngerti harus berbuat apa. Oke? Nah, posisi kekristenan Anda harus sampai pada posisi aku ngerti harus berbuat apa. Yaitu memperkatakan yang Yesus katakan. Kita sudah membaca ayat itu ya. Coba dibaca sekali lagi. Saya minta tadi Melani sudah, Pipi sudah ya. Oke, Rita tolong. Yesaya 45 ayat 23. Yesaya 45 ayat 23. Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Iya. Nah, Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah bersumpah untuk dirinya sendiri. Apa yang disumpahkan? Yang disumpahkan setiap firman yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Apa itu kebenaran?
suatu firman yang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa direvisi, itu firman Dia. Nah, kalau kita sudah tahu perkataan Yesus itu adalah firman yang tidak bisa dibatalkan, mengapa waktu Anda doa untuk urusanmu tidak mengambil, tidak menyitir kata-katanya Yesus? Ya, doa bukan tidak harus panjang dan lebar. Kalau harus panjang lebar, ya silakan panjang dan lebar. Tetapi yang terpenting adalah mari kita memilih perkataan Yesus yang tepat untuk menjawab urusanmu, dan kamu perkatakan, itu akan jadi. Nah, kalau kita sudah tahu rahasia ini, ya sudah masuk ke situ. Ya kan? Soal kekayaan, ada Kejadian 18 ayat 19, Kejadian 12 ayat 2 dan 3, Ulangan 8 ayat 18, boleh Anda perkatakan. Oke? Dan ini Anda konfrontasi langsung kepada si pemegang kekayaan itu. Oke? Dan Anda harus menang. Kenapa? Tuhan Yesus di pihakmu. Anda harus menang. Tetapi Anda harus ngerti bahwa perkataan Yesus, Anda diberkati supaya menjadi berkat. Ya. Maka kalau Anda ngerti semuanya ini, ya, inilah yang harus Anda pegang. Jangan goyah, jangan takut. Kalau Anda saya ajak berpuasa, bukan dalam rangka supaya Anda mendapatkan kekayaan, bukan. Tapi menghabiskan stok duka citamu. Ya, stok duka cita ini harus habis. Nanti kalau stok duka citamu habis, kamu akan dipaksa Tuhan untuk menikmati sukacita. Akan dipaksa. Begitu. Dari pengalaman yang sudah kami alami seperti itu. Ya. Oke. Sekarang kita udah tahu. Jadi tatkala kita menerima koah, dengan koah itu kita mengambil alih kekayaan yang dikuasai oleh roh-roh jahat itu, yang pernah mencobai Tuhan Yesus, yang telah berkata kepada Tuhan Yesus, lihatlah kegemerlapan dunia ini, semua di dalam tanganku dan aku mau berikan kepadamu, asal engkau menyembah satu kali aja. Ya, dari sini kita mendapatkan satu understanding, berarti kekayaan itu di bawah dia dan dikeloni oleh si roh jahat ini, ya. Bagaimana kamu bisa mengambil? Dengan koahnya Tuhan. Anda dengan koah itu Anda mengambil harta kekayaan mereka. Senang? Pasti nggak senang. Pasti dia akan mengintip, melihat Anda, dan akan melakukan pembalasan kepada Anda. Anda nggak perlu takut. Maka itu harus terus ngomong bahwa Anda sudah terima kuasa. Anda telah menerima kuasa berdasarkan Lukas 9 ayat 1, berdasarkan Matius 10 ayat 1, berdasarkan Lukas 10 ayat 19. Anda harus ngomong terus bahwa mereka di bawah kekuasaanmu. Kalau di bawah kekuasaanmu, kamu sudah mengambil harta mereka dengan koahnya Tuhan, mereka tetap di bawah kekuasaanmu. Anda bisa memproteksi dirimu, memproteksi keluarga, memproteksi bisnis. Anda bisa. Tapi kalau enggak, gimana? Anda nyoba ngambil, wah Anda ngambil baru sedikit, Anda akan dikerjain bertahun-tahun. Inilah yang harus Anda ngerti. Tuhan yang berjanji memberikan koah kepada Anda. Tuhan pasti melindungi Anda, betul. Tapi jangan menganggap otomatis, jangan. Tuhan kasih Anda kuasa itu dan otoritas itu untuk menghadapinya. Ya, saya berharap malam hari ini Anda mulai mendapatkan pengertian yang benar. Tuhan tidak membiarkan Anda jalan sendiri, yes. Maka Tuhan memberikan kuasanya kepadamu, yes. Tapi nggak otomatis, yes. Maka kamu harus terus mengakuinya,
memasukkan kuasa itu di dalam rohmu. Kemana saja kamu pergi, kuasa itu ada bersama dengan kamu. Ya, nah inilah yang harus kita pahami. Ya. Saya berharap malam hari ini akan memberikan satu understanding yang baru. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada? Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas, tutup Alkitabmu. Sekarang saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengulang kembali apa yang kami dengar hari Minggu yang lalu. Dan hari ini kami mulai mengerti Tuhan. Kami butuh koah-Mu dan kami ngerti bahwa Engkau tidak ingin kami dikalahkan oleh Mamon. Tapi Mamon itu harus dikendalikan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa yang telah Kau berikan kepada kami cukup untuk menjinakkan Mamon ini. Dan kami tidak mau tunduk kepada Mamon, tapi kami mau berserah kepada Yesus Kristus saja. Tuhan, kami percaya kuasa sesuai dengan Lukas 9 ayat 1 sudah ada di dalam kami. Kuasa sesuai dengan Matius 10 ayat 1 juga sudah ada pada kami. Dan kuasa sesuai dengan Lukas 10 ayat 19 juga ada pada kami. Dan kami katakan, Tuhanku, mulai sekarang, koah yang Kau janjikan di dalam Ulangan 8 ayat 18 sudah kami terima dan ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhanku, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau bersama dengan kami sekarang. Dan Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari saudara-saudaraku kita perkatakan perkataan iman. Bukalah beberapa suara. Terima kasih untuk keluarga Budi, untuk Melanie. Oke, 2 lagi boleh? Ya, Anita dan Lian dan Bibi. Mari ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil dari tubuhku. Kesengsaraanku, kegagalanku, kelemahanku, jalan buntu yang menguasai aku, nasib buruk yang selalu mengikuti aku, sudah diambil oleh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus. Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus. Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Aku terima sekarang
Aku terima darah Yesus darah Yesus yang sudah membebaskan aku. yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. aku baru saja makan daging-Mu Aku baru saja makan dan minum darah-Mu. Dan minum darah-Mu. Firman Tuhan berkata, Firman Tuhan berkata, Engkau memberikan kepadaku hidup kekal. Engkau memberikan kepadaku hidup kekal. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri. Di dalam hidup kekal Dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak Tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, ada kecelakaan, tidak ada kerugian, tidak ada kerugian, tidak dikuasai masalah, tidak dikuasai masalah, tidak dikuasai penyakit. tidak dikuasai penyakit. Ini adalah imanku. Ini adalah imanku. Aku terima hidup kekal itu. Aku terima hidup kekal itu. Posisiku sekarang, Posisi sekarang, aku di dalam Yesus aku di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku. dan Yesus di dalam aku. Firman Tuhan berkata, Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. semuanya akan diberikan. Demi nama Yesus, Demi nama Tuhan Yesus, aku terima. aku terima. Sekarang aku mengambil darah Yesus, Sekarang aku mengambil darah Yesus. aku taruh pada tubuhku. Aku taruh pada tubuhku. Seluruh tubuhku sudah dibenarkan Seluruh tubuhku sudah dibenarkan dengan darah Yesus. dengan darah Yesus. Aku pasti diselamatkan Pasti diselamatkan dari murka Tuhan, dari murka Tuhan, dari COVID-19, dari COVID-19, dari kecelakaan, dari kecelakaan, dari kerugian, dari kerugian, dari penipuan. dari penipuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah imanku. Ini adalah imanku. Terjadilah dalam hidupku sekarang. Jadilah sekarang. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. God Terima bless kasih you all. Pak. Selamat malam. Oke, praise the Lord. Ya. Bye bye.